Mas Dodi dari sekolah kelas berapa Mas Dodi? Saya kelas 8 Bu. Oh, kelas 8. Baik. Mas Dodi kesini untuk keperluan apa ya, Mas? Saya mau curhat sama Ibu. Oh ya, boleh. Terkait apa itu? Terkait masalah pribadi saya Bu. Apakah itu mengganggu apa itu pembelajaran di sekolah? Saat ini mengganggu. Sangat mengganggu karena kan gak bisa fokus ya akhirnya. Semua pelajaran gak masuk lah di pikiran saya. Oke, Dania paham ya. Sebelumnya Mas Dodi ini pernah konseling? Belum pernah, ini pertama kali Bu. Oke, jadi kalau misalnya belum pernah konseling, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kalau konseling itu adalah proses bantuan pelayanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada siswanya. Nah, sehingga di sini Mas Dodi bisa menceritakan apapun dengan gamblang, karena di sini dalam konseling itu terdapat asas kerahasiaan. Nah, sehingga ketika Mas Dodi itu menceritakan kepada bidannya tidak akan menceritakan kepada siapapun. Nah, selama konseling ini juga membutuhkan waktu selama 45 menit. Apakah Mas Dodi bersedia? Bersedia Bu. Setelah ini ada kegiatan apa Mas Dodi? Eskul aja. Oh, eskul saja ya. Ikut eskul apa Mas Dodi? Ikut futsal. Oh, futsal Ya. ya. Memang suka futsal? Suka. Oke. Nah, jadi selama konseling itu nanti juga bidannya memberikan bantuan, tetapi di sini yang memberikan solusi adalah Mas Dodi sendiri. Nah, sehingga bidannya hanya memfasilitasi saja. Itu ya. Nah, keberhasilan dari konseling ini juga tentunya ditentukan oleh Mas Dodi itu sendiri. Nah, kalau misalnya Mas Dodi terbuka dan mau untuk mengubah dirinya, maka juga konseling itu akan berjalan lebih efektif lagi. Iya, Iya. Oke, bisa diceritakan Mas, gimana permasalahannya Mas Dodi? Mulai mana ya Bu ya? Saya tuh muangkel gitu, ya, merasa terhina. Saya merasa hidup saya itu nggak ada gunanya. Orang-orang lain itu selalu menyalahkan saya, memaksa saya, menyalahkan saya, menganggap diri saya bodoh. Padahal apa ya Bu ya? Saya sudah berusaha, tapi memang hasilnya nggak ada. Menurut saya nggak ada hasilnya. Apa mungkin memang saya bodoh Bu ya? Jadi dalam semua hal itu saya gagal. Itu Bu. Mungkin yang jadi unek-unek saya. Karena puncaknya ini beberapa hari ini akhirnya semua tugas terbengkalai, pelajaran nggak ada yang masuk. Akhirnya apa ya Bu? Kacau gitu, pikirannya kacau gitu Bu. Gitu. Untuk di segi pelajaran seperti itu ya Mas Dodi ya? Iya. Dengan teman-teman bagaimana Mas Dodi? Akhirnya saya diam aja di kelas. Teman-teman ngajak ayo ke kantin, kelas aja wis. Gitu. Karena apa ya Bu? Di pikiran keruak gitu loh. Gitu. Baik, Bu Dania memahami apa yang Mas Dodi ini rasakan gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi pemicu dari apa yang Mas Dodi rasakan saat ini? Saya nggak yakin pemicunya apa. Yang jelas yang selalu terngiang itu omongan ibu saya. Ibu saya itu bilang kamu tuh goblok gitu. Kamu bodoh, nggak bisa apa-apa. Akhirnya itu yang mungkin saya ingat ya Bu ya. Akhirnya itu apa ya? Kayak semua perilaku saya itu gagal. Makanya apakah mungkin saya di sini mungkin berusaha apakah mungkin saya bodoh atau bagaimana? Sehingga semua apa yang saya lakukan itu salah, gitu, dan gagal gitu. Baik, ya. Kira-kira kenapa orang tuanya Mas Dodi ini kok berpikiran bahwa Mas Dodi itu seperti itu? Waktu itu saya pulang terlambat Bu.
Harusnya kan jam maksimal jam 4 itu saya harus sudah sampai rumah. Saya harus sampai rumah maghrib karena memang ada tugas kelompok di sekolah gitu. Tapi saya nggak izin memang karena ya teman-teman mendesak, ayo mas segera diselesaikan. Akhirnya saya pulang berangkat dari rumah. Ibu marah ngomong segala macam. Ya yang saya ingat-ingat omongan itu, kamu bodoh, kamu nggak bisa apa-apa. Apakah itu hanya disampaikan satu kali atau berulang-ulang itu? Saya nggak yakin Bu, yang jelas itu yang hari itu yang apa? Saya ingat yang paling apa ya, melekat di hati gitu ya. Itu Bu. Iya. Nah, jadi Bu Daniar dapatkan tadi itu bahwa ibunya Mas Dodi tadi itu marah karena Mas Dodinya itu pulang terlambat, dan ibunya itu juga tidak tahu ya bahwa Mas Dodi itu sebenarnya ke rumah temannya untuk kerja kelompok di sekolah. Kerja kelompok di sekolah. Nah, sehingga kalau misalnya dari segi ibunya ini, apa sih yang dirasakan oleh ibunya Mas Dodi sampai berbicara seperti itu? Nah itu mungkin yang saya juga bingung, kenapa ibu sampai semarah itu, dan dampaknya ke keseharian saya sekarang itu. Saya udah berusaha menjelaskan, tapi kok ibu malah bilang seperti itu gitu. Dan itu yang saya ingat sampai sekarang, dan pengaruh sama pelajaran saya. Nah, apakah memang ibunya Mas Dodi itu sudah terbiasa untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu, atau ini pertama kalinya? Seingat saya pertama kali itu seperti saya ya sepertinya pertama kali, tapi karena ibu jarang, mungkin nggak pernah ngomong seperti itu ya, akhirnya melekat sekali di saya. Apakah Mas Dodi berhubungan dengan dekat dengan ibu atau jarang berkomunikasi? Lumayan dekat ya, lumayan dekat dengan ibu. Begitu ya. Nah, sehingga ya tidaknya paham ya bahwa karena tadi itu ibunya sangat dekat dengan Mas Dodi, sehingga ketika ibunya mengatakan hal-hal yang negatif itu langsung melekat pada dirinya Mas Dodi. Iya. Nah, oke. Jadi kalau misalnya Bu Daniar kan tadi itu Mas Dodi juga memiliki keyakinan yang mungkin itu kurang adaptif, bahwa Mas Dodi itu menggeneralisir semuanya, bahwa ketika ada orang yang mengatakan bodoh, maka semua aspek dari dirinya Mas Dodi itu bodoh gitu. Padahal kan belum tentu gitu ya Mas ya. Mungkin. Ya, karena itu juga dibicarakan satu kali oleh ibunya. Ya. Dan itu saja karena kesalahpahaman. Nah, apakah Mas Dodi sudah mengatakan kepada ibunya dengan sejujurnya kalau misalnya Mas Dodi itu terlambat? Oh, saya datang, ibu marah, bla gitu. Saya coba menjelaskan, tapi ibu tetap marah dan keluar kata-kata itu gitu. Ya, akhirnya mungkin saya bodoh beneran mungkin ya gitu. Sampai sekarang gitu. Oke, nah Mas Dodi berarti meyakini bahwa itu benar? Iya, akhirnya ya karena saya bodoh ya semua pekerjaan saya sepertinya gagal semua gitu. Ulangan berantakan, tugas gak beres gitu. Mungkin karena saya bodoh mungkin ya. Tapi sebelumnya sebelum Bu Daniar memastikan bahwa Mas Dodi seperti apa yang Mas Dodi katakan, nah Bu Daniar perlu mengkonfirmasi nih, apakah memang Mas Dodi bodoh gitu? Jangan-jangan itu hanya pemikiran Mas Dodi saja yang belum tentu benar adanya gitu. Nah, kalau misalnya kita mungkin Mas Dodi pernah tahu ya nilai stoicisme, tahu nggak stoicisme itu apa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Jadi stoicisme itu adalah ilmu filsafat yang itu tuh kita fokus pada dua kendali, yaitu kendali internal dan kendali eksternal. Nah, kalau ini kendali internal berarti kita berfokus pada pikiran, perilaku dan juga emosi kita. Nah, tapi kalau misalnya kendali eksternal berarti perilaku, pikiran dan emosi dari orang lain. Nah, di sini kita kalau menurut Mas Dodi ini kita perlu untuk fokus pada kendali diri apa kendali orang lain. Nah, kalau misalnya kendali orang lain itu kan berarti kita seperti disetir sama orang
Iya. Nah, sedangkan di sini kita itu sebagai pemimpin dari kehidupan kita sendiri. Apakah kita itu mau untuk disetir oleh orang lain seluruh hidup kita? Apakah mau, Mas Dodi? Tidak mau. Nah, berarti kita sebaiknya berfokus pada dari diri kita atau orang lain? Diri kita. Diri kita ya, benar Mas Dodi. Nah, jadi di dalam kendali internal itu kita perlu untuk mengenali diri kita dan juga fokus pada apa yang kita pikirkan, karena ketika kita itu berpikir bahwa Mas Dodi bodoh, maka perilaku Mas Dodi terus emosi Mas Dodi juga menjadi negatif. Nah, itu kan tentunya tidak baik ya untuk psikologisnya Mas Dodi itu sendiri. Nah, lalu di dalam stoicisme itu terdapat nilai-nilai kebajikan yang mungkin kalau misalnya kita mengikuti nilai itu, kita akan memiliki pengendalian diri yang baik. Nah, tadi kan Mas Dodi menyampaikan ya, kalau misalnya orang tuanya itu marah, tapi karena kesalahpahaman saja gitu ya. Nah, di sini Mas Dodi juga perlu untuk mengetahui apa yang namanya nilai kebijaksanaan. Nah, di sini kebijaksanaan adalah bagaimana kita itu dapat berperilaku secara tepat. Nah, berperilaku secara tepat berarti kalau misalnya Mas Dodi itu tadi nggak ngomong ke ibunya kalau ada kerja kelompok, nah kira-kira tadi itu wajar nggak kalau ibunya itu sampai marah? Ya wajar mungkin ya. Tapi kok semarah itu ya bro? Nah, Bu Dania juga perlu atau Mas Dodi perlu mengonfirmasi kepada ibunya bahwa mungkin ibunya dulu itu punya pengalaman negatif kalau ada anaknya yang pulang terlambat, nah sehingga ibunya itu khawatir banget gitu ya kalau misalnya Mas Dodi itu sampai telat. Nah, apalagi Mas Dodi itu anak kesayangan ya yang tadi itu dekat dengan ibunya. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa dengan Mas Dodi, kan ibunya sendiri yang sedih gitu ya. Iya sih. Tapi saya kecewa sama ibu saya kayaknya. Oke, apakah pengorbanan ibu yang sedemikian rupa dari membesarkan Mas Dodi dari kecil hingga besar itu lengkap begitu saja hanya dengan ibu mengatakan bodoh dan itu saja Mas Dodi yang melakukan kesalahan karena tidak memberitahu ibu dan mengabari ibu gitu? Iya sih. Ya nggak bilang kan. Cuma sakit banget tuh kan kalau ibu sendiri yang bilang. Saya sampai saya pegang sendiri kan melawan sama orang tua nggak bisa gitu ya. Takut durhaka tapi kok nyelekit banget ya di. Oke ya, Bu Dania paham atas perasaan Mas Dodi karena ibu itu kan sangat penting ya dalam kehidupan kita ya Mas ya. Apalagi kalau misalnya ibu kenapa-napa itu kita juga khawatir gitu. Nah, tetapi kita juga perlu fokus pada kendali diri kita. Nah, kalau misalnya ibunya mengatakan hal yang seperti tadi, nah kira-kira itu benar apa tidak sih Mas? Itu yang masih saya bingungkan, apa mungkin benar ya? Oke, jadi kita identifikasi dulu ya. Kalau misalnya Mas Dodi di kelas itu apakah kesulitan dengan mata pelajarannya Mas Dodi? Karena ibu bilang seperti itu, akhirnya nilai saya hancur bu. Akhirnya ya itu, berarti saya bodoh. Oke, jadi sebelumnya tidak ada masalah ya Mas Dodi ya? Saya pikir tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah. Lalu bodoh seperti apa yang Mas Dodi itu maknai? Guru menjelaskan pelajarannya nggak masuk, saya nggak ngerti saya. Ulangannya nilainya jelek. Di kelas saya nggak fokus kayak gitu. Iya. Oke. Nah, jadi Mas Dodi ini perlu menggambarkan lagi bodoh yang dimaksud ibu itu seperti apa sih? Jangan-jangan bodohnya itu karena Mas Dodi tidak mengabari ibu saja. Nah, kita memberikan batasan ya Mas Dodi ya. Misalnya, kamu itu bodoh lah. Mungkin bodoh karena tidak mengabari ibu, bukan bodoh secara keseluruhan dari Mas Dodi.
Iya mungkin ya, cuma Iya. harusnya nggak bodoh ya yang keluar di Iya. omongan ibu ya Bu ya. Iya. Kamu salah itu mungkin saya masih Iya. bisa nerima gitu. Iya. Oh, bodoh. Iya. Ya, Gimana? karena kan ini ya Pak ya, menjadi orang tua itu sangat sulit ya. Ibu itu kan kadang itu juga bekerja, mengurus anak, mengurus rumah tangga banyak sekali. Nah ketika ibu tadi stres ya siapa tahu bisa jadi ya ibu itu sedang stres gitu ya. Iya. Nah maka hal pemicu tadi itu bisa membuatnya sangat marah. Nah itu kan kita tidak tahu ya kondisi ibu saat itu apa. Nah bisa jadi ibu pada saat itu hanya terbawa emosi. Kira-kira setelah itu ibu apa masih memusuhi Mas Dodi? Tidak. Tidak ya. Tidak. Nah berarti apakah bodoh itu tadi selalu dikatakan oleh ibu Saat itu aja. saat itu aja? Iya. Dan kira-kira ibunya Mas Dodi mengira bodoh itu bodoh pelajarannya, bodoh Mas Dodi dalam berpikir, atau bodoh karena Mas Dodi salah pada saat tidak mengabari ibu saja? Berarti ya karena saya nggak ngabari aja Ya, gitu ya. karena tidak mengabari dan mungkin saja ibunya itu kurang bisa memilih pilihan kata yang tepat begitu ya. Nah karena ya itu tadi ya kita kan juga tidak bisa mengendalikan orang lain gitu ya. Ya. Nah mungkin Mas Dodi juga bisa untuk mengonfirmasi ibu butuh apa sih, emangnya aku nilainya jelek-jelek kan gitu. Nah kan dengan Mas Dodi tadi itu menanyakan lebih detail dan mengkomunikasikan pada ibunya, kan tentunya ibunya juga bisa menjelaskan dengan lebih detail dan mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dodi dan juga bisa meredam pemikiran yang tidak rasional tadi ya. Berarti ini masalahnya dari saya ya Bu. Iya betul. Jadi Mas Dodi itu juga perlu ya tadi itu berada pada dari diri Mas Dodi. Nah kalau misalnya Mas Dodi tidak merasa bodoh, nah berarti coba komunikasikan kepada ibu. Atau mungkin Mas Dodi kalau misalnya ibunya sedang masih marah gitu ya, nah Mas Dodi bisa minta maaf dulu. Nanti kalau misalnya sudah reda, baru Mas Dodi bisa menyampaikan itu apa Bu maksudnya, apakah saya benar-benar bodoh secara keseluruhan, apa hanya pas itu saja gitu. Nah tetapi di sini Mas Dodi merasa ya bahwa juga salah pada saat itu. Salah saya ngabari. Ya. Dan sudah minta maaf kepada ibunya. Sudah waktu itu. Alhamdulillah. Ya berarti sekarang sebenarnya hubungannya Mas Dodi dan ibu itu baik-baik saja gitu ya. Baik-baik saja. Baik-baik saja. Ya. Hanya setelah itu ngefeknya kepada Pelajaran, pembelajaran, pertemanan. pertemanan di sekolah. Oke. Nah jadi mungkin setelah ini saya berikan tugas begitu ya Mas Dodi ya. Jadi di sini Ya. ya misalnya itu di sini ada kolom peristiwa apa saja yang mungkin Mas Dodi itu memiliki pemikiran yang membebani tadi itu. Ya, terus habis itu ditulis apa saja, dan lalu pemikiran yang membebani apa saja gitu ya. Nah, terus habis itu nanti ya ketika Mas Dodi sudah menganalisis pemikiran itu, saya harus lebih bijaksana untuk berperilaku yang tepat dan saya itu fokus pada kendali diri saya sendiri. Nah, ketika nilai itu tadi sudah digunakan, maka efeknya apa kepada diri Mas Dodi? Pemikiran yang lebih positif apa yang mungkin bisa Mas Dodi dapatkan? Misalnya kayak, oh ternyata saya sendiri yang salah, ibu sedang lelah sehingga keluar kata-kata itu. Nah, dan juga Mas Dodi juga perlu memahami ya bahwa ketika seseorang itu sedang emosi, maka pemikiran rasional atau logisnya itu sedang tidak aktif begitu ya. Nah sehingga biasanya orang yang marah itu kan cenderung agresif atau sembarangan gitu ya. Nah sehingga ya itu tadi bisa terjadi kepada ibunya Mas Dodi. Nah di sini Mas Dodi sebagai anak dan juga mungkin yang pada saat itu memang salah ya. Nah itu juga perlu untuk perlu memahami dan juga untuk menghargai ya toleransi ibu bahwa ya semuanya pernah
salah begitu ya Mas Dodi. Bahkan Mas Dodi pun juga pada saat itu salah gitu ya. Ya, baik ya. Nah jadi Mas Dodi kalau misalnya kecewa dengan ibu, terus habis itu apalagi ya, benci dengan ibu. Nah ingat-ingat kebaikan ibu apa selama ini yang sudah diberikan kepada Mas Dodi. Apakah 1000 kebaikan itu hilang seketika dengan satu kata itu saja gitu. Padahal itu aja tidak terbukti gitu ya. Nah, apakah Mas Dodi akan menggenggam keyakinan yang itu sangat merugikan Mas Dodi? Tidak ya. Apalagi Mas Dodi itu kan perjalanannya masih jauh gitu ya. Nah, kalau misalnya memang tidak ada masalah dengan Mas Dodi, maka ya berpikir yang positif saja gitu ya. Dengan sebelumnya mungkin ditata dulu ya pemikirannya ya, kayak menata hati dulu begitu ya, agar lebih tenang. Kalau misalnya pemikiran kita itu lebih tenang dari rasional, pasti kan juga berpengaruh pada emosi dari perilaku kita gitu ya. Berarti saya nggak betul ya Bu ya? Oh tidak, tentu saja tidak. Kan tadi Mas Dodi juga mengatakan bahwa di mata pelajaran juga tidak masalah kan ya? Tidak masalah. Ya, berarti apa buktinya kalau misalnya bodoh? Belum terbukti sih. Iya, tidak terbukti ya Mas Dodi ya. Oke, jadi nanti silakan tugas ini dikerjakan Mas Dodi ya. Kalau misalnya Mas Dodi sudah selesai, nanti minggu depan bisa kita tindak lanjuti lagi ya. Gitu. Ya, ya, semangat ya Mas Dodi ya. Ya, Bu. Nah, kira-kira dari awal sesi konseling hingga sekarang Mas Dodi kan sudah menceritakan banyak hal ya kepada Bu Dania dan sangat kooperatif sekali hingga Mas Dodi itu menyadari bahwa kesalahan itu adalah awalnya dari Mas Dodi dan juga tadi itu yang dipikirkan Mas Dodi hanya sebagai kecil dan itu digeneralisir. Nah, kalau misal menurut Mas Dodi pembelajaran apa yang Mas Dodi dapatkan dari konseling kita pada pagi hari ini? Ternyata kita nggak boleh menyimpulkan sebuah peristiwa gitu ya secara langsung tanpa ada bukti-bukti yang jelas. Kemudian tadi saya tangkap ada fokus apa yang bisa kita kendalikan daripada yang orang lain kendalikan. Kemudian kita harus mendengarkan pikiran yang bermanfaat daripada pemikiran yang tidak bermanfaat. Gitu. Pinter sekali Mas Dodi. Ya, semoga setelah ini Mas Dodi juga dapat menerapkan ya pemikiran-pemikiran dari stoicisme tadi itu yang sudah Bu Dania jelaskan. Bagus. Ya, karena waktunya sudah selesai Mas Dodi, ini ada istirahatnya sudah selesai, jadi Mas Dodi boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mas Dodi. Assalamualaikum.